lagi-lagi membuat kemajuan. Armada Rusia yang kali ini dipimpin pasukan khusus Akhmat sukses merebut bunker yang dijaga ketat di Chazov Yar, Donetsk. Menariknya, bunker tersebut mewakili fasilitas strategis, sehingga posisi Rusia kian jelas dengan konsolidasi di area-area penting berada di bawah cengkraman mereka. Sebagai catatan, bunker di Chazov Yar pernah digunakan oleh personil Ukraina dan NATO, termasuk Jenderal Polandia Adam Marchak yang dilaporkan gugur dalam serangan rudal tahun 2023. Selengkapnya, fakta pertempuran Chazov Yar lebih jauh akan diurai dalam sejumlah poin berikut. Perebutan bunker dipimpin pasukan Akhmat. Dalam perkembangan yang mengejutkan, Rusia tidak hanya memaksa Ukraina mundur dari benteng terakhir di Donetsk, tapi juga berhasil merebut fasilitas berharga yang ada di sana. Berdasarkan laporan terbaru dari medan perang yang dihimpun South Front Press, para pejuang pasukan khusus Akhmat dan Brigade keempat menguasai benteng pertahanan Ukraina di hutan tenggara Chazov Yar. Adapun bunker yang dimaksud sebelumnya merupakan bagian dari benteng pertahanan jalur Dolgoye 2. Media Rusia itu lebih jauh membagikan rincian, menyebut operasi dilaporkan sukses setelah seminggu pertempuran dan militer Ukraina harus merelakan 40 tentara mereka tewas di tempat. Jaringan posisi yang dijaga ketat itu dibangun oleh militer Ukraina selama perang di Donbas, sebelum operasi militer khusus Rusia, di mana bunker beton besar yang difungsikan untuk menampung puluhan perwira juga berada di dalamnya. Bunker yang dimaksud telah menjadi markas besar pasukan Zelensky, termasuk selama operasi anti-teror Ukraina terhadap penduduk Republik Rakyat Donetsk. Tidak hanya itu, bunker ini juga digunakan oleh para militan Brigade Lviv ke-24 Angkatan Bersenjata Ukraina sebagai benteng pertahanan di kota Chazov Yar. Namun setelah kota Artemovsk jatuh di bawah kendali Rusia pada tahun 2023, militer Ukraina bersama para perwira NATO memulihkan markas, sebelum fasilitas militer tersebut akhirnya menjadi sasaran serangan besar-besaran Rusia. Bunker terkait dengan NATO. Koresponden militer dalam pernyataan yang dikutip Eurasia Daily mengungkap sejumlah fakta terkait serangan ke kota Chazov Yar saat merebut bunker yang disebutnya milik Jenderal NATO. Sebelumnya, bunker memang dihubung-hubungkan dengan aktivitas aliansi tersebut, terutama setelah Jenderal Polandia Adam Marchak yang merupakan Kepala Staf Komando Sekutu Operasi Althea, misi militer pimpinan Uni Eropa di Bosnia dan Herzegovina, ikut tersingkir di Chazov Yar. Sempat pula disinggung bahwa bunker awalnya menampung markas besar operasi anti-teror Ukraina di Donbas. Kemudian barulah pada tahun 2023 perwira NATO dan Angkatan Bersenjata Ukraina ditempatkan di sana, meski setahun berselang bunker tersebut terkena serangan sistem pertahanan rudal Iskander Rusia. Hanya saja setelah itu benteng-benteng ini tak lantas kosong. Komandan MSB TRO kedua pasukan khusus Akhmat dari Brigade keempat, Zelimkhan Batukaev, menyebut dalam keterangannya bahwa militan dari Brigade Lviv ke-24 Angkatan Bersenjata Ukraina yang mempertahankan Chazov Yar tetap menggunakannya. Bunker yang sangat besar untuk 30-40 orang. Bawah tanah, beton. Kami membersihkan kamp ini dalam seminggu. Sekitar 40 orang musuh terbunuh di sana. Hari ini dibersihkan sampai akhir. 3 orang ditangkap dan para pejuang kami ditempatkan di bunker-bunker ini, kata Batukaev menjelaskan. Pertempuran Chazov Yar masuki tahap akhir. Chazov Yar, kota puncak bukit di wilayah Donetsk, telah menjadi sasaran serangan Rusia yang tiada henti selama hampir setahun. Sampai pada akhirnya, pertempuran untuk merebut kota yang strategis dan penting itu memasuki tahap akhir, tepat ketika penguasaan wilayah sepenuhnya diumumkan. Minggu lalu, South Front Press melaporkan tentara Rusia telah menguasai lebih dari 60% wilayah kota, termasuk benteng pertahanan dan posisi yang paling menguntungkan. Terbaru, 5 sumber militer serta pemerintah Ukraina dan Eropa telah mengonfirmasi secara independen kepada The Moscow Times
bahwa benteng utama Ukraina Timur itu jatuh ke tangan pasukan Rusia yang terus bergerak maju. Meskipun militer Ukraina dan Rusia belum mengonfirmasi perebutan kota tersebut, sumber The Moscow Times di lapangan melaporkan pasukan Ukraina telah didorong ke pinggiran, menandai pergeseran signifikan dalam pertempuran yang telah berkecamuk sejak April 2024. Saat itu, pasukan Rusia sukses merebut kota Bohdanivka di dekatnya, praktis membuat posisi mereka untuk maju ke Chazov Yar semakin kuat. Pada pertengahan Oktober, pasukan Moskow telah menembus garis pertahanan Ukraina dan maju ke bagian tenggara kota, membangun pijakan di sepanjang jaringan kanal, untuk selanjutnya mencapai pusat kota pada pertengahan November. Dari sini, mereka kemudian meningkatkan intensitas pertempuran di kota. Bukannya tidak memiliki pertahanan mumpuni, hanya saja pasukan Ukraina menghadapi tantangan yang semakin besar dalam mempertahankan posisi mereka karena kekurangan tentara dan berkurangnya bantuan militer Barat. Ukraina sempat dibantu tentara asing. Masa depan pertahanan Kiev di Ukraina Timur menghadapi ketidakpastian seiring dengan pergerakan Rusia yang terus dilaporkan. Sementara di sisi lain, dukungan Barat untuk Ukraina berada pada titik kritis, terutama ketika Presiden AS yang baru menghentikan bantuan ke negara tersebut. Sebelumnya, pasukan Rusia memasuki distrik utara dan menguasai jalan-jalan saat pertempuran sengit di kawasan hutan berlangsung di pinggiran barat laut kota Chazov Yar. Mewakili laporan pada pertengahan Januari, Resimen Parasut Pengawal ke-331 Rusia dari Divisi Lintas Udara Pengawal 98 menyelesaikan operasi pembersihan di sebuah pabrik. Rekaman yang dimuat ulang South Front Press mengonfirmasi kendali Rusia atas pabrik terakhir yang berhasil ditangani. Nah, dalam upaya untuk mempertahankan kendali atas pusat Chazov Yar dan menghindari pengepungan pabrik refraktori itulah, Komando Militer Ukraina mengerahkan unit tentara bayaran asing. Mereka ini termasuk tentara dari negara-negara Uni Eropa yang kehadirannya diharapkan untuk mengisi kekosongan pertahanan Ukraina. Kemungkinan besar, militer Ukraina bermaksud untuk mempertahankan kendali atas pusat Chazov Yar selama mungkin tapi lalai memperhitungkan kerugian seperti yang terjadi di Artemovsk. Sebab ujung-ujungnya, kemajuan Rusia terus berlanjut ke berbagai arah di dalam dan sekitar kota, menunjukkan bahwa militer Ukraina kehilangan integritas pertahanannya di sisi utara yang dapat menyebabkan keruntuhannya. Kiev tak punya rencana pertahanan. Seluruh sistem pertahanan Ukraina runtuh di Donbas membuktikan bahwa Kiev babak belur. Bagaimana tidak, kekalahan telak akibat rapuhnya pertahanan tak lebih dari upaya mengulur waktu sebelum rezim benar-benar runtuh. Situasi ini kemudian diperburuk dengan keputusan rezim menggempur wilayah Rusia, alih-alih mempertahankan wilayah sendiri yang setiap sentimeternya terancam. Sebagai gambaran, kemenangan demi kemenangan Rusia pada suatu wilayah membuat ruang-ruang mereka untuk bermanuver semakin luas. Di selatan, Rusia berhasil merampas benteng pertahanan dan pusat logistik di Velikaya Novoselka. Selain itu, tentara Rusia telah meningkatkan tekanan pada posisi Ukraina yang melemah di garis depan hingga Pokrovsk, menguasai Nadezdinka, dan melancarkan serangan ke Sribnoe. Di sebelah barat daya kota, Rusia dengan cepat memperluas pangkalan mereka, maju ke berbagai arah di sepanjang dataran tinggi yang dominan dari benteng mereka di dekat Kotlino. Hasil pertempuran untuk Toretsk dan Chazov Yar juga jelas. Dengan pertempuran sengit, tentara Rusia mendekati benteng Ukraina lainnya, kota Konstantinovka dari utara, timur, dan selatan. Faktanya, tentara Ukraina tidak memiliki pasukan tersisa untuk menghalangi serangan dari segala arah. Tindakan kacau komando Ukraina yang mengerahkan pasukan cadangan dari satu medan perang ke medan perang lainnya menunjukkan bahwa Kiev tidak memiliki rencana pertahanan umum. Pemimpin Ukraina lebih mengutamakan aspirasi politiknya daripada kebutuhan militer dan logika strategis. Bahkan ketika satu persatu wilayahnya diduduki, Zelensky masih menekankan wilayah Kursk Rusia tetap menjadi salah satu prioritas. Menurut kalian, berapa lama lagikah Ukraina bisa bertahan?